Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin salah satu kue kering yang sering banget disajikan saat lebaran, yaitu nastar. Dan kalau biasanya nastar yang aku bikin itu bentuknya bulat atau lonjong, kali ini aku bikin yang bentuk kotak dan cara pembuatannya dengan cara dipotong. Ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang males banget mulung nastar dan ini lebih simple dan lebih gampang. Tapi untuk rasanya jujur ini enak banget. Apalagi dipadukan dengan keju paru di atasnya yang garing-garing dan renyah serta nastarnya yang lembut dan lumer. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan isian nastar. Isian nastar tentunya adalah selai nanas. Dan pertama-tama kita siapkan dulu baking paper. Ini ukurannya kurang lebih 40 x 60 cm. Baking paper ini kita gunakan untuk membungkus selai nanas supaya hasilnya kotak dan tipis. Di sini aku ukur 20 cm. Dari ujung baking paper ke pengukuran ini kurang lebih 10 cm ya. Setelah diukur 20 cm, kita lipat salah satu sisinya. Kemudian ambil penggarisnya, kemudian kita lipat sisi yang berlawanan. Usahakan lipat yang rapi dan lurus. Kalau udah, selanjutnya ambil penggarisnya lagi, kemudian kita ukur lagi 20 cm dan kita lipat sisi yang sebelahnya. Jadi untuk pelipatannya sendiri, jangan sisi kanan dan kiri langsung ya teman-teman, tapi diselang-seling di sisi kanan, kemudian di sisi atas, di sisi samping, kemudian di sisi bawah. Kalau udah, hasilnya jadi seperti ini. Dan selanjutnya ini kita buka lagi dan akan kita isi dengan selai nanas. Letakkan selai nanas di tengah-tengah di bagian yang sudah kita ukur sebelumnya. Di sini aku menggunakan 500 gram selai nanas karena aku pengen hasilnya lebih tebal. Tapi kalau pengen hasil selainya lebih tipis, bisa digunakan kurang lebih 300 sampai 400 gram selai nanas. Kemudian lipat baking paper secara berselang-seling seperti pelipatan di awal. Kemudian ini kita gilas perlahan. Setelah digilas di bagian lipatan, selanjutnya kita balik. Kemudian kita gilas kembali sampai selai nanasnya memenuhi seluruh isi dari baking paper sesuai dengan ukuran yang sudah kita bentuk sebelumnya. Sebaiknya untuk selai nanasnya nggak perlu disimpan di kulkas ya teman-teman, karena nanti akan jadi keras dan susah untuk digilas. Gunakan selai nanas yang suhu ruang supaya lebih mudah digilas dan hasilnya juga lebih bagus dan rapi. Dengan cara penggilasan seperti ini akan membentuk selai nanas dengan ukuran yang pas dan tebalnya juga rata. Nah, setelah digilas dengan hati-hati, ini selai nanasnya sudah memenuhi seluruh isi dari baking paper dan ini ukurannya kurang lebih 20 x 20 cm. Setelah itu, kita simpan selai nanas ini di dalam chiller atau bisa juga di freezer. Kalau aku, ini disimpan di chiller aja, jangan lupa ditatak loyang supaya nggak mudah penyok. Selagi nunggu selainya sedikit mengeras, langkah selanjutnya kita akan membuat adonan kulit nastar. Siapkan wadah atau bowel yang bersih dan kering. Kemudian masukkan 150 gram butter, tambahkan dengan 150 gram margarin. Jadi di sini aku mix ya antara butter dan margarin dengan perbandingan 1:1. Kalau misalnya teman-teman mau pakai full margarin juga boleh, atau misalnya mau pakai full butter juga boleh. Untuk butternya sendiri usahakan gunakan dari kulkas, jadi teksturnya itu dingin tapi nggak terlalu beku. Aduk campuran butter dan margarin dengan balon whisk. Pertamanya akan sedikit susah ya teman-teman, tapi lama-kelamaan kalau sudah mulai lembut, dia akan gampang sekali diaduk. Pengadukannya sendiri nggak perlu terlalu lama, asalkan udah tercampur rata dan teksturnya lembut, kita hentikan proses pengadukan. Selanjutnya, tambahkan dengan 40 gram gula halus. Gula halusnya kita ayak ya, supaya nggak bergerindil. Kemudian tambahkan dengan 30 gram susu bubuk, kita ayak juga susunya. Semua bahan keringnya kita ayak ya, supaya teksturnya nggak bergerindil dan lebih gampang diaduk. Kemudian tambahkan dengan 30 gram tepung maizena, tepungnya juga kita ayak. Setelah semua bahan kering diayak, selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Untuk pengadukannya di sini aku nggak pakai balon whisk lagi, tapi pakai spatula. Di tahap ini proses pengadukannya masih cukup gampang, dan kalau udah tercampur rata, selanjutnya tambahkan dengan 3 butir kuning telur. Masukkan kuning telur ke dalam adonan, kemudian kita aduk dengan spatula. Untuk pengadukannya juga nggak perlu terlalu lama, asalkan semua bahannya udah rata, kita hentikan proses pengadukan.
Di tahap ini, proses pengadukannya masih cukup gampang dan cukup ringan. Pastikan semua telur dan semua bahannya udah tercampur rata. Dan kalau udah cukup rata, hasilnya seperti ini. Teksturnya cukup lembut dan halus. Terakhir, tambahkan dengan kurang lebih 400 sampai 450 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan tepung secara bertahap, aduk dengan spatula sampai agak tercampur. Kemudian tambahkan tepung lagi dan diaduk lagi sampai agak tercampur. Hentikan penambahan tepung jika dirasa udah didapatkan konsistensi adonan yang pas. Untuk adonan kali ini, aku membutuhkan tepat 450 gram tepung terigu protein sedang. Di tahap ini, pengadukannya udah mulai berat dan susah. Nah, kalau udah mulai susah pengadukannya, bisa kita aduk dengan tangan yang bersih dan pastikan pengadukannya jangan terlalu lama ya teman-teman, aduk sampai tercampur rata aja. Di sini pengadukan dengan tangannya ada di tahap-tahap yang terakhir supaya adonannya itu nggak terkena panas dari suhu tubuh kita. Kita harus jaga kondisi adonan supaya suhu ruang atau agak dingin ya teman-teman karena tadi butter yang kita gunakan juga dingin supaya adonannya nanti setelah dipanggang dia nggak terlalu meleber. Konsistensi adonan nastar yang pas, dia bisa dilihat teksturnya udah cukup lembut dan gampang dibentuk. Saat kita pegang, dia masih berasa lembab tapi sama sekali nggak lengket. Nah, kalau teksturnya udah benar, langkah selanjutnya adonan ini akan kita gilas. Pertama-tama, siapkan plastik atau bisa juga pakai baking paper. Di sini aku pakai plastik HDPE yang ukurannya kurang lebih 40 x 30 cm. Aku juga menggunakan penggaris cookies supaya tebal cookiesnya atau tebal dari kulit nastarnya nanti lebih seragam dan lebih rapi. Ukur lebarnya 20 cm dan panjangnya kurang lebih 40 cm. Letakkan semua adonan di tengah-tengah. Kemudian tutup dengan plastik HDPE atau misalnya kalau nggak ada plastik HDPE, teman-teman bisa menggunakan baking paper aja tutupnya. Dan setelah dialasi dan ditutup dengan plastik, ini tujuannya supaya nggak lengket. Selanjutnya kita gilas perlahan. Gilas perlahan sesuaikan dengan ukuran yang sudah ditentukan dan untuk bagian-bagian sampingnya karena udah aku tambahkan dengan penggaris cookies, jadi tebalnya ini rata. Kalau misalnya teman-teman nggak ada penggaris cookies, bisa digilas manual aja. Yang penting panjang dan lebarnya kurang lebih 40 x 20 cm. Untuk meratakan bagian lebarnya, di sini penggaris cookiesnya aku pindahkan ke bagian atau ke tempat lebar. Kalau misalnya teman-teman pengen hasilnya lebih tipis dan lebih banyak, sebaiknya untuk adonan ini teman-teman bisa ukur atau bisa gilas dengan panjangnya kurang lebih 50 cm dan lebarnya 25 cm. Tentunya pastikan juga untuk selainya juga panjangnya atau ukurannya kurang lebih 25 x 25 cm. Tapi karena mengingat di sini penggaris cookiesku panjangnya itu cuma 40 cm dan untuk ukuran plastikku juga kecil, jadi aku pengen hasilnya tuh lebih tebal juga. Di sini aku ukurnya cuma lebarnya 20 cm dan panjangnya 40 cm. Hasilnya ini cukup tebal dan nanti hasilnya nggak terlalu banyak ya. Setelah digilas, ini hasilnya lumayan rapi dan untuk ketebalannya kurang lebih 3 mm. Langkah selanjutnya, kita buka plastik atasnya. Kemudian ambil selai nanas yang sudah kita simpan di chiller. Nah, ini ukurannya udah pas ya, 20 x 20. Kemudian kita buka selai nanasnya dan kita letakkan perlahan di atas adonan kulit nastar. Pastikan letakkan mepet di bagian ujung. Dan karena di sini tadi aku nggak letakkan di ujung persis, jadi nanti adonan atasnya agak sedikit kurang. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini, selanjutnya kita lipat bagian atasnya. Dan ternyata ini bagian atasnya belum tertutup sempurna ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kita gilas. Dan tujuan digilas ini untuk merekatkan antara lapisan satu, kemudian lapisan nanas, dan lapisan bagian atas. Nah, karena kurang, di sini aku ambil bagian ujungnya. Kemudian aku susun rapi di bagian atas. Kita rapikan lagi dan rekatkan dengan cara digilas perlahan-lahan aja. Untuk menggilasnya nggak perlu ditekan ya. Nah, kalau udah terbentuk 3 lapisan seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa oles bagian permukaannya dengan kuning telur. Untuk olesannya, aku nggak menggunakan campuran apapun, aku cuma pakai 1 butir kuning telur, kemudian kita oles tipis-tipis aja di bagian permukaan. Cara pembuatan nastar kotak ini memang agak susah dan agak ribet di bagian awal, tapi bagian akhirnya ini bakalan cepet dan gampang. Pastikan oles secara merata, nggak perlu tebal, yang penting rata. Setelah dioles rata, ini jangan ditunggu sampai kering ya teman-teman. Jadi dalam keadaan masih basah-basah seperti ini, langsung kita tambahkan dengan keju cheddar parut. Untuk parutan kejunya sendiri, aku bentuk agak tipis ya teman-teman. Caranya itu gampang banget, dengan cara sedikit mengambang, jadi kejunya ini jangan terlalu ditekan.
Dengan hasil parutan yang tipis-tipis kayak gini akan membuat tekstur dari cookiesnya ini renyah banget dan aroma kejunya lebih wangi. Pastikan parutan kejunya menutupi seluruh permukaan adonan, kemudian kita tekan-tekan halus seperti ini supaya kejunya lebih menempel. Dan langkah selanjutnya ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Setelah aku ukur lagi, ternyata panjang dan lebarnya 21 cm, jadi di sini akan aku bagi jadi 7 bagian. Untuk per masing-masing bagiannya, lebarnya kurang lebih 2,5 sampai 3 cm. Potong perlahan, usahakan gunakan pisau yang tipis dan panjang supaya hasilnya lebih rapi. Selanjutnya kita putar dan kita potong lagi menjadi 7 bagian lagi. Setelah dipotong-potong, kita akan menghasilkan 7 kali 7 bagian yang totalnya kurang lebih 49 pieces. Untuk potongannya ini menurutku udah pas ya teman-teman, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Setelah dipotong-potong, ini bisa kita ambil satu persatu bagiannya dan kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Meskipun tadi sudah dipotong-potong, tapi di beberapa bagian selai nanasnya ini masih ada yang nempel, jadi harus kita potong satu persatu. Nah, ini kita pisahkan satu persatu, dan kalau misalnya dirasa kurang rapi, bisa kita rapikan dengan cara ditekan-tekan halus dan lembut seperti ini. Nah, setelah cukup rapi, ini bisa kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita ulangi lagi caranya. Pertama, kita potong-potong satu persatu seperti ini supaya selai nanasnya nggak terlalu lengket. Kemudian kita rapikan bagian samping-sampingnya seperti ini, dan kalau udah kita susun di atas loyang. Jujur, pertama kali bikin nastar bentuk kotak ini dan ternyata seru banget bikinnya. Dan untuk bagian akhirnya ini cukup simple, gampang, gak ada kepikiran apakah nanti nastarnya bakalan retak atau enggak. Susun di loyang dengan sedikit diberi jarak ya, karena nanti adonan akan sedikit mengembang. Usahakan kita susun dengan rapi, dan kalau udah, adonan ini udah siap untuk kita panggang. Tapi sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya, selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Masukkan adonan ke dalam oven, letakkan di rak tengah. Kita matikan fungsi kipasnya, kemudian atur suhu di 140 sampai 150 derajat Celcius. Pakainya api atas bawah selama kurang lebih 40 sampai 50 menit atau sampai matang. Dan buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil, dipanggangnya selama kurang lebih 40-50 menit atau sampai matang, atau sampai bagian permukaannya atau kejunya berwarna kecoklatan. Untuk beberapa pemanggangan cookies, memang dibutuhkan suhu yang tidak terlalu tinggi, suhunya sekitar 140-150-an aja, supaya matangnya lebih merata. Setelah aku panggang sekitar 30 menitan, loyangnya aku putar supaya kematangan dan pemanggangannya lebih merata. Dan ini bisa diperhatikan ya, bagian permukaan atau kejunya sudah berwarna kecoklatan, tandanya udah matang dan bisa kita langsung keluarkan dari oven. Pas keluar oven, aromanya tuh wangi banget, perpaduan aroma keju, buttery, dan aroma dari selai nanas. Untuk hasilnya sendiri, ini menurutku cukup unik ya, karena aku baru pertama kali bikin nastar bentuk kotak. Dan untuk pengalaman pertama ini, menurutku cara pembuatannya cukup seru. Meskipun agak ribet di bagian awal, harus kita ukur-ukur dulu supaya hasilnya lebih presisi, tapi melihat hasilnya ini sudah cukup memuaskan. Dan ini bisa diperhatikan, selai nanasku tuh tebel banget ya, karena aku menggunakan setengah kilo selai nanas. Dan kalau misalnya teman-teman pengen selai nanasnya nggak terlalu tebal, bisa menggunakan sekitar 300-400 gram selai nanas. Dan setelah nastar kotak atau nastar lapis atau nastar potongnya udah matang, selanjutnya ini bisa kita diamkan sebentar sampai suhunya turun, baru kita masukkan ke dalam toples yang kedap udara. Tampilan dari nastar kotaknya ini benar-benar cantik banget dan unik. Kematangannya juga merata dan pas banget ya, bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Untuk ukuran nastarnya ini agak besar dari biasanya, kalau misalnya bentuk bulat itu agak kecil ya teman-teman, tapi ini bentuknya agak besar dan tebal. Kematangannya bisa diperhatikan sangat merata, bagian dasarnya juga berwarna sedikit kecoklatan. Untuk teksturnya sangat lembut dan ngeprul, apalagi dipadukan dengan selai nanas yang legit. Dan untuk rasanya, adonan dari kulit nastarnya sendiri, rasanya tuh sedikit manis, manisnya tuh tipis, terus buttery dan sedikit rasa gurih dari margarin. Jadi pas dipadukan sama selai nanas yang rasanya asam manis segar, rasanya tuh jadi balance dan enak.
Jujur, ini wajib banget teman-teman cobain di rumah, karena cara buatnya ini sedikit ribet memang di bagian awal, tapi akhir-akhirnya bakalan gampang dan simple banget, dan nggak perlu khawatir kalau nastarnya retak-retak. Awalnya aku pikir rasanya ini akan kurang enak ya dan sedikit keras, tapi ternyata ini teksturnya tuh lembut banget, sangat ngeprul dan lumer. Tuh, pas aku pencet udah berasa ya lembutnya. Ini benar-benar enak banget, wajib banget dicoba. Untuk teksturnya sendiri, nggak kalah lembut seperti nastar bulat. Ini benar-benar enak banget. Tuh, bisa dilihat ya. Benar-benar ngeprul, lembut, ada legitnya dari selai nanas. Ini cocok banget buat hampers atau bisa juga buat sajian saat lebaran nanti. Tinggal dimasukin ke dalam toples atau wadah kedap udara, kemudian tinggal tambahkan label stiker supaya lebih menarik. Nastar kotak atau nastar lapis atau bisa juga disebut nastar potong ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 2 bulanan asalkan disimpan di wadah kedap udara dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.